wakasanipun para alim para kiai kang boten saged kawula sobat sedaya lan tunggilipun lan para rawuh ing kampung Gedakan Becekalan mriki ingkang kawula hormati wabil khusus keluarga Bapak Wahyudi dawuh ibu ingkang kula tresnani lan rumiyin monggo kita sesarakan tansah ngucapkan puji lan pangalemannipun dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maring ngagem. Oke guys, welcome back to my channel. Oke, maaf ya guys, biasa berisik dan kayaknya ini hujan di malam Sabtu gitu ya. Hujan di malam Sabtu. Kenapa saya nikah siri dulu? Ataukah saya itu nggak punya duit? Atau saya apa ya? Nah, karena dalam Islam itu ada masa aturannya. Begitu ditinggal suami, apalagi kalau cerai karena meninggal ini bukan karena perselingkuhan atau bukan, walaupun suami saya itu ada selingkuh ya. Sebenarnya suami saya itu ada selingkuh. Sebenarnya saya juga sakit hati sama suami saya. Nah, tapi ya saya udah memaafkan segala kelakuan buruk dia gitulah ya sama saya gitu. Dan dia juga udah meninggal. Jadi setelah 4 bulan 10 hari saya menikah siri dulu. Nanti juga paling dalam bulan Mei ini saya juga surat-surat diurus, kan harus ke pengadilan agama, harus KTP-nya diubah statusnya. Sekarang saya janda gitu ya. Makanya karena saya nggak mau lama-lama jadi janda, jadi setelah masa idah saya menikah. Ada pacar dong. Apa dengan apa dikanne kuwi loro pasang kabeh dipasang lagi nang ngono mun salaman terus alhamdulillah salaman sama Mas bersama sama ada ibu nah kalau Emma pindah di sana pindah wes rampung emang pindah Mas kawin apa? Undi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kenapa saya menikah siri dulu gitu ya? Kalau dalam Islam itu kan ada masa idah. Itulah dalam Islam ya, indahnya Islam gitu ya. Suami saya kan meninggalnya itu tanggal 15 Desember. Nah, kalau dalam Islam itu kalau cerai hidup itu idahnya itu 3 bulan. Nah, sedangkan kalau cerai meninggal, cerai karena meninggal suami atau istri itu masa idahnya 4 bulan 10 hari. Jadi sebelum 4 bulan 10 hari itu saya nggak boleh menikah, nggak boleh pacaran, nggak boleh intinya itu
nggak boleh berdekatan dengan selain muhrim gitu ya. Nah itulah dalam Islam seperti itu. Jadi kan dari suami saya meninggalnya Desember 15 Desember. Jadi kan dari Januari, Februari, Maret, April ya. Intinya itu saya selesai masa idah itu Lebaran ini ya, Lebaran akhir April ini ya. Sekarang kan Mei, awal Mei gitu ya. Nah jadi dalam Islam harus seperti itu. Jadi nggak boleh misalnya begitu istrinya atau suaminya meninggal 1 bulan kemudian menikah, itu nggak boleh. Kalau dalam Islam nggak boleh, bahkan cerai hidup pun nggak boleh, karena takutnya misalnya 1 bulan atau bahkan 3 minggu, 1 minggu istrinya meninggal atau suaminya terus langsung menikah, itu nggak boleh. Takutnya itu kan misalnya gitu ya, nanti istrinya itu hamil, nah itu kan masih anaknya suami dari yang meninggal. Nah itulah dalam Islam diatur seperti itu ya. Jadi nggak boleh misalnya setelah cerai, entah cerai hidup, entah itu cerai karena meninggal, itu nggak boleh langsung menikah gitu ya. Ada perhitungannya, ada masa idah, itulah dalam Islam. Nah ini kemarin saya selesainya itu sehabis Lebaran gitu ya. Terus kenapa saya nikah siri dulu lah, itu kan saya surat-suratnya itu menyusul nanti gitu ya sebenarnya. Nah walaupun mau dicepet-cepet pun saya tetap nggak boleh nikah gitu, belum boleh nikah sebelum masa idahnya selesai gitu ya. Oke guys, ini malam Sabtu di tempat saya itu hujan deras gitu ya. Nah makanya ini mic-nya saya pegangin aja, soalnya kalau taruh sini nanti tahunnya itu kurang dengar gitu ya, suaranya itu masih menang suara hujan di luar ya. Rumah saya emang seperti itu, apalagi pinggir jalan gitu ya. Oke guys, intermezzo gitu. Kenapa saya menikah siri dulu gitu ya, ataukah saya itu nggak punya duit atau kenapa ya? Nah sebenarnya dalam Islam itu semua diatur gitu ya. Kalau seorang istri atau seorang suami yang baru cerai gitu, entah itu cerai hidup atau cerai meninggal, cerai mati gitu, itu dalam Islam itu ada masa idah. Nah kalau cerai mati karena suami saya meninggal gitu, jadi masa idahnya itu 4 bulan 10 hari. Jadi selama sebelum 4 bulan 10 hari saya itu nggak boleh menikah. Nah karena saya sudah selesai masa idah, jadi saya menikah gitu ya guys ya. Sebenarnya suami saya ini ya selingkuh dan tapi saya karena dia udah meninggal, jadi saya sudah memaafkan gitulah ya. Memaafkan sih mudah, memaafkan itu hal yang kecil gitulah ya, sipil kecil gitu. Nah tapi tetap luka itu masih ada ya. Suami saya itu ya, saya tetap sudah memaafkan semua kelakuan buruk suami saya ya, karena sudah meninggal jadi sudahlah saya cover, saya maafin. Walaupun kadang kalau ingat itu saya itu nyesek gitu, saya itu pengen marah, pengen mukul dia, tapi dia udah keburu nggak ada, dia kena sakit gitu ya. Sakitnya paru-paru basah, komplikasi sampai kurus banget ya. Dan karena suami saya itu ini ya, perokok berat dan juga dia itu minuman keras. Saya itu sudah warning, kamu itu jangan terlalu minum ya. Waktu itu kan saya masih di luar negeri gitu ya. Jadi suami saya itu lepas kontrol gitu ya, mungkin seenak-enaknya dia gitu ya, dan bahkan dia juga menghabiskan uang saya banyak sekali gitu ya. Untuk modalin usaha itu hangus, nggak ada sisa. Dan juga selingkuh gitu ya, dia selingkuh dengan cewek gitu ya, dengan cabe-cabean atau bahkan dengan bahkan purelnya itu sampai ke rumah saya sini gitu ya. Nah tapi namanya orang tua mertua atau orang tua kamu sendiri, kalau senakal-nakalnya anak kamu, tetap orang itu mengcover up ya, tetap membaik-baikan anaknya gitu lah. Tapi suami saya ini udah kelewat batasnya, mungkin dia juga ini ya udah sampai ajalnya segitu. Makanya hati-hati ya sebelum kalian menentukan pilihan. Maksudnya kalau menikah itu kalian harus jeli, harus teliti ya. Karena misalnya orang laki-laki sekali selingkuh itu ke depannya
akan selingkuh dan akan kumat dan kumat lagi. Apalagi misalnya laki-lakinya itu punya jabatan, punya kedudukan, punya uang banyak. Kalau sudah sekali doyan selingkuh itu pasti ya. Selingkuh itu bukan hanya dari problem ceweknya saja gitu ya. Kalau ceweknya ngejar terus tapi cowoknya nggak mau juga nggak akan terjadi. Nah ini ceweknya ngejar terus, si pelakonnya ngejar terus, suami saya juga mau ya. Mana boleh buat gitu ya. Nah tapi ini hanya sekedar cerita ya, walaupun sebenarnya hati saya itu dongkol banget, hati saya itu sakit banget gitu ya, tapi ya bagaimanapun dia juga suami saya, jadi saya tetap sudah memaafkan gitulah ya guys ya. Kalau enggak ya nanti malah saya juga dosa gitu ya, walaupun dia itu selingkuh di depan mata saya sendiri gitu guys. Oke guys, ini hujannya udah agak reda gitu ya. Nah lanjut gitu ya. Kalau saya mengingat almarhum suami saya itu ya gimana ya, hati saya itu ya dongkol, ya sedih gitu ya. Tapi mungkin juga itu udah jalan terbaik untuk dia gitu ya, meninggal itu ya. Karena suami saya almarhum itu perokok berat, juga peminum berat. Makanya ya ya untuk siapa saja ya, entah cewek entah cowok gitu, misalnya kalau pengen memilih pasangan itu harus jeli, harus teliti gitu ya. Kalau enggak gitu Anda seperti membeli kucing dalam karung gitu ya. Dan apalagi sifat gitu ya, sifat seorang misalnya entah laki-laki atau entah cowok cewek gitu ya. Kalau misalnya dari kalian pacaran gitu ya, terus cowok kami itu malas ibadah, malas sholat, kalau Islam gitu ya. Kalau Islam itu kalau dari pacaran itu kalian tahu ya, misalnya dalam pacaran pun dia itu nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, bahkan pemalas, nggak mau kerja, itu sampai kalian menikah pun benar-benar nggak akan berubah sifat itu. Nah makanya ketika kalian memilih pasangan itu, kalau yang Islam itu, kalau misalnya sholat aja ditinggalin, apalagi kamu bakalan ditinggalin gitu ya. Kalau sudah nggak mau sholat, nggak mau ibadah, pemalas, kerjaannya judi online, hanya merokok, minum minuman keras gitu, masa muda kamu, misalnya udah nikah itu nggak bisa berubah gitu guys ya, nggak pernah bisa berubah, kecuali memang kalau ada hidayah gitu ya. Nah bahkan dia itu meninggalnya itu karena overdose, dia itu udah hampir meninggal 3 kali gitu ya, 3 kali ya karena overdosis, bawa motor, nabrak rumah, nabrak apa gitu. Makanya kalian harus jeli dalam memilih gitu ya, memilih pasangan. Jangan asal karena ganteng gitu ya, karena kalau misalnya mencintai karena ganteng itu akan mudah luntur gitu ya. Mencintai karena harta gitu, harta juga akan habis gitu. Makanya juga peran orang tua itu juga penting ya. Kadang orang tua itu malah gini ya, kadang malah ada yang orang tua itu takut sama anak gitu ya. Jadi misalnya anak sebegitu bandelnya malah orang tuanya itu takut untuk menegur atau bahkan untuk menasehati. Nah biasanya kalau sudah kayak gitu kan, senakal-nakalnya anak atau misalnya sebandal-bandalnya anak, tetap biasanya itu orang tua tetap punya wibawa gitu ya. Maksudnya itu pasti sekeras apapun orang tua memarahi atau dia akan takut. Nah ini kadang karena sudah mungkin terlalu banyak pergaulan di luar itu, kadang juga anaknya tersendiri itu, atau memang hidayah itu kan juga, hidayah itu bukan hanya ini ya, bukan hanya ditunggu, melainkan dicari, dikejar gitu ya. Kalau ditunggu kalian nggak akan pernah dapat gitu ya. Bahkan misalnya ada orang kan, misalnya orang melihat orang ke masjid gitu ya, misalnya Islam gitu ya, hatinya pun sudah melihat orang ke masjid itu nggak tersentuh. Karena ada orang seperti itu ya, melihat orang rajin ke masjid, tarawih ataupun puasa itu dia masih belum kebuka hatinya, belum, oh iya ya saya kok nggak puasa, oh iya saya nggak sholat ya. Udah kalau kayak gitu itu udah ini ya, kayaknya udah wallahu a'lam gitu ya, gitu udah ini ya mungkin. Atau kalau dibilang takdir gitu juga, takdir kan bisa dirubah ya, kecuali ketetapan Allah yang dari siapa kita lahir, dari orang tua yang bagaimana kita lah, itu yang tidak bisa dirubah gitu. Kalau jodoh rezeki itu kita bisa merubah,
kita bisa merubah kita sendiri yang usaha. Misalnya misalnya saya takarannya rezeki segini misalnya, kalau misalnya rezeki, tapi karena saya bekerja keras atau misalnya saya kuliah lagi ke S1 S3, nah mungkin saya akan bisa mencapai ke titik yang lebih tinggi gitu ya. Nah itu kalau rezeki bisa dirubah. Jodoh juga, misalnya saya jodohnya si A tapi saya halunya si B, terus Anda mengejar terus, itu bisa kejadian gitu ya. Ada suami saya, jadi saya itu agak malu kalau mau ngomong, takutnya saya melebihi pinternya dia.